Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan orang tua yang tak kenal lelah, dan juga kisah Imam Abu Hanifah dalam berdagang. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan dalam urusan rumah tangga, tidak terlepas bagaimana kita mencari penghasilan yang diiringi dengan berdoa agar sesuatunya menjadi lancar. Terlepas dari itu, banyak di antara kita yang mungkin masih bermalas-malasan atau belum mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Di mana diberi kesehatan, akal berpikir, menghirup udara, melihat keindahan dunia, dan lain sebagainya. Tidak halnya pada orang-orang tua yang masih bersemangat untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja keras dengan cara yang halal. Baik itu sebagai pedagang, bekerja pada orang lain, atau mengumpulkan sesuatu yang bisa dijual di lain hari. Adapun di sini beberapa orang tua di sekitar kita yang tidak mengenal lelah untuk mencukupi dalam sehari-harinya, yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Yakni sebagai pedagang, dan mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual kembali, merupakan bentuk salah satu ibadah. Yang mungkin jauh dari kata lebih, namun setidaknya cukup bagi mereka. Sebagaimana diriwayatkan, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Di mana dikisahkan, adalah Abu Hanifah. Siapa yang tidak mengenal beliau? Salah seorang dari imam 4 mazhab yang ternama. Lahir pada tahun 699 Masehi di kota Kufah, Irak. Bernama asli An-Nu'man bin Sabit bin Sudha. Beliau lebih masyhur dikenal dengan kunyahnya, Abu Hanifah. Kata Hanifah memiliki arti tempat tinta, ad-dawa'ah, dalam bahasa orang Irak awam. Beliau tidak menyukai gemerlap dan kemewahan dunia, meskipun sebenarnya mampu untuk mendapatkannya. Yazid bin Hubairah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur wilayah Irak, pernah meminta beliau agar menjadi kadi atau hakim agung di kota Kufah. Yazid adalah salah satu jajaran Marwan, yang merupakan salah satu raja dinasti Bani Umayyah. Namun, permintaan itu ditolak oleh Abu Hanifah, tanpa berpikir panjang. Hingga mengakibatkan beliau diberi hukuman cambuk, tetapi beliau tetap dalam pendiriannya. Kemudian selanjutnya, ada Al-Mansur Al-Abbasi yang menginginkan beliau menduduki jabatan itu, dan ia, Al-Mansur, bersumpah agar beliau mau menerimanya, namun tetap beliau menolaknya hingga Abu Hanifah dikurung dalam penjara. Untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, beliau memilih bekerja sendiri, tanpa terlibat dalam dunia kehakiman atau pemerintahan. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah mengatakan, apabila aku menyampaikan suatu pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasul yang syahih, maka tinggalkanlah pendapatku. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang mengambil pendapat beliau, jika ia tidak mengetahui apa dalilnya beliau mengambil pendapat tersebut. Kita mungkin lebih banyak mengenal beliau sebagai seorang alim dan ahli fikih, tapi tidak banyak mengenal beliau sebagai seorang pedagang yang dermawan, juga amanah. Kefakihan beliau dalam ilmu syariat, mengantarkan beliau menjadi teladan bagi para pedagang muslim. Memang seperti inilah seharusnya, setiap pedagang harus berbekal dengan ilmu syar'i yang dibutuhkannya, seperti fikih jual beli, tentang riba untuk dihindari, dan tentang zakat. Sebagaimana, Umar bin Khattab pernah menyatakan, janganlah berjualan di pasar kami, kecuali orang yang faqih, memahami aturan agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Yazid bin Harun mengatakan, aku pernah menulis ilmu dari 1000 guru, namun aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara, dan lebih menjaga lisannya dibandingkan Abu Hanifah. Sikap wara, dan menjaga lisan adalah perhiasan yang dibutuhkan setiap orang, terlebih lagi pada para pedagang. Wara, adalah menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan dirinya di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat, dalam keadaan fajir, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan Syaikh Al-Albani dalam As-Syaihah. Suatu ketika, Hafs bin Abdirrahman pernah bekerja sama dengan Abu Hanifah. Ia menjaga barang-barang dagangan milik Abu Hanifah. Sebelumnya, beliau telah berpesan bahwa barang dagangannya ada yang sebagian cacat. Beliau ingin kalau hendak dijual atau ada pembeli, jelaskanlah barang itu sesuai kekurangannya pada calon pembeli. Hingga suatu saat, Hafiz pun lupa tidak sempat menjelaskan terlebih dahulu barang yang terjual itu ada yang cacat, atau kekurangannya, dan ia pun lupa siapa orangnya yang membeli barang tersebut. Hingga Abu Hanifah pun diberitahu apa yang sudah terjadi. Akhirnya beliau pun bersedekah, sebanyak harga barang yang ada pada beliau seluruhnya. Sebagaimana apa yang dilakukan Abu Hanifah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seorang pedagang menyembunyikan atau tidak menceritakan aib atau cacat barang dagangannya yang ia ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib atau cacat barang, niscaya akan diberkahi pada jual beli keduanya itu. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan aib atau cacat barang, akan dihapuskanlah keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam perdagangan, seringkali terkotori oleh sumpah dan perbuatan yang sia-sia, hendaknya perbanyaklah sedekah, di mana dalam salah satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan seringkali berisi perbuatan sia-sia dan sumpah. Maka campurilah perdagangan itu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan Syaikh Al-Albani. Qais bin Ar-Rabi pernah menceritakan, Abu Hanifah adalah seorang yang wara, faqih, paham agama, banyak berbuat baik kepada orang yang mendekat padanya. Banyak memberi kepada saudara-saudaranya. Beliau mengirimkan barang-barang ke Baghdad dan membeli barang-barang lain. Kemudian, beliau jual di Kufah. Beliau mengumpulkan keuntungan perdagangannya. Dari tahun ke tahun, beliau pun membeli barang-barang kebutuhan para orang-orang tua, dari kalangan ahlul hadis, berupa pakaian, ataupun kebutuhan lain. Kemudian beliau menyerahkan kepada mereka, dinar-dinar sisa keuntungan itu. Beliau, Abu Hanifah berkata, belanjakanlah untuk keperluan kalian, janganlah kalian memuji kecuali Allah, karena demi Allah, Allah memperjalankan rezeki kalian itu, melalui tanganku. Tidak mungkin rezeki Allah untuk seseorang berpindah kepada orang lain. Beliau wafat pada tahun 767 Masehi, di Baghdad. Semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan puasa, dan tidak juga sholat. Yang bisa menghapuskannya hanyalah keringat di dahi karena bekerja, kerja keras dalam bekerja. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Austah. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya.
Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.